Pemilihan Majelis Gereja Kristus Saroa Permai periode 2021-2024. Jemaat dapat mengambil form isian di Gereja Kristus Saroa Permai mulai hari Minggu 31 Mei 2020. Atau Bapak Ibu dapat mengisi Google Form melalui link yang akan dikirim via WhatsApp. Pengumpulan form isian, baik elektronik maupun lembaran, paling lambat pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 24.00. Pengumpulan celengan keluarga. Mari bersama-sama kita mengumpulkan celengan keluarga yang telah kita kumpulkan pada hari ini. Jemaat diharapkan sudah membuka dan menghitung uangnya di rumah. Masukkan dalam amplop, beri nama, inisial, atau nomor celengan. Dapat menyerahkan langsung ke Gereja Kristus Saroa Permai melalui kotak persembahan, atau Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening Bendahara Gereja Kristus Saroa Permai. Shalom, hari yang baru, pagi yang indah, matahari yang bersinar terang. Semua hal itu boleh dinikmati karena Tuhan mengizinkan kita untuk boleh menikmatinya. Atas semua kebaikan Tuhan, tidak lupa kita panjatkan ucapan syukur sebagai bukti bahwa kita umatnya tidak bisa terpisah dari kasih setianya Tuhan. Dengan penuh sukacita, mari kita sambut Sang Tuan Rumah, karena saat ini kita masuk rumahnya. Pertolongan kita dalam ibadah Pentakosta ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dari permulaan
kasih Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 8 ayat yang kelima dan keenam. Seperti ada tertulis, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sudah berapa lamakah kita hidup dalam ego kita? Sudah berapa lamakah kita hidup memuaskan hasrat pribadi kita? Sudah berapa lamakah kita hidup demi kesenangan diri sendiri? Mari kita renungkan bersama, apakah tujuan hidup kita saat ini adalah keinginan daging atau keinginan roh? Apakah kita pernah meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita? Selain itu, apakah yang selama ini kita perjuangkan mendatangkan damai sejahtera? Jika tidak, maka sudah pasti semua itu adalah keinginan daging. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengakui semua itu di hadapan Tuhan? Memohon pengampunan meski tak layak diri.
Jemaat sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tidak layak Tuhan pada hari ini datang ke hadirat-Mu. Tetapi karena anugerah-Mu semata Bapa di surga, kami boleh dilayakkan kembali untuk mengakui segala dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan Tuhan. Dan biarlah kiranya pengampunan Engkau Tuhan menjadikan kami kembali pulih, menjadikan kami kembali bersuka cita kembali Tuhan. Dan kami Tuhan untuk tetap terus setia Tuhan melaksanakan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Tetapi apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan. Inilah kami ya Tuhan yang datang dengan hati sebagai hamba. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kembali merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi pegangan kami Tuhan, menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu juga Tuhan
yang memberikan kami senantiasa pengharapan di dalam Engkau Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan senantiasa bersukacita dan mengucapkan syukur. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah One Spirit, diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia-karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk pernubuatan, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang karunia roh, maka bisa banyak sisi yang kita lihat. Tetapi pada hari ini kita akan khususnya akan membahas dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ini. Saudara, kalau kita memahami tentang karunia roh, ada satu sisi yang mengatakan bahwa karunia roh itu memang menjadi yang paling utama dalam pelayanan gereja. Tapi di satu sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa karunia roh itu tidak terlalu penting. Yang penting kita melayani saja. Saudara, pendapat-pendapat yang muncul di berbagai kalangan itu boleh dibilang ada benarnya juga ada salahnya. Salah satu contohnya yang menurut saya kurang tepat adalah seperti beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa dengan berbahasa roh kita bisa meningkatkan imunitas kita. Tentunya hal ini salah, karena fungsi daripada karunia roh itu adalah bukan demikian. Maka hari ini sangat penting sekali dalam kerangka Pentakosta ini kita memahami karunia roh kita. Apakah setiap pribadi kita memiliki karunia roh? Bisa jadi menurut saya bisa iya. Artinya bisa jadi tidak, bisa jadi kita memiliki karunia roh itu. Tergantung, saudara. Oleh karena itu kita perlu sekali memahami konsep tentang karunia roh ini. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang pertama, dikatakan bahwa supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi saudara, jemaat Korintus ini memiliki perspektif atau memiliki pemahaman sendiri-sendiri mengenai karunia roh. Dan mungkin di dalam komunitas mereka boleh jadi karunia rohnya mungkin satu dengan yang lainnya itu seperti kayak balap-balapan gitu ya, istilahnya seperti kayak aku yang paling hebat karunia rohnya, aku yang paling hebat karunia rohnya. Sehingga Paulus perlu menekankan supaya kamu mengetahui kebenarannya tentang karunia roh tersebut. Satu contoh, kalau kita lihat di pasal 14, bagaimana Paulus menerangkan tentang bahasa roh secara spesifik kepada jemaat Korintus supaya mereka memahaminya dengan baik. Artinya, jemaat Korintus memiliki pemahaman yang salah. Kemudian saudara, di ayat yang kedua dikatakan bahwa dulu kamu dikuasai oleh berhala, bahkan Paulus memakai kata kamu tanpa berpikir. Saudara, Paulus memulai kembali untuk memahami tentang karunia roh, tentang masa lalunya jemaat Korintus.
kamu tanpa berpikir. Jadi dahulu ketika kamu masih hidup di dalam berhala, kamu dikuasai oleh berhala dan kamu tanpa berpikir, artinya kamu dibodoh-bodohin dan diperbudak. Untuk hal ini kamu dulu melakukannya. Jadi saudara sekalian, Paulus ingin mengkontraskan bahwa dulu ketika kamu masih dalam hidup kegelapan, kamu sangat dibodoh-bodohin dan sangat benar-benar kamu menjadi budak. Makanya di ayat yang ketiga, Paulus ingin mengkontraskan sebenarnya bahwa ketika seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus, menerima Pentakosta, menerima Roh Kudus, maka hidupnya itu tidak lagi diperbudak, dibodoh-bodohin, tetapi hidupnya masuk ke dalam kebenaran. Saudara, satu hal yang penting, kalau ingin menerima karunia Roh, maka saya tadi bilang, apakah setiap orang Kristen punya karunia Roh? Bisa iya, bisa tidak. Maka persyaratan paling utamanya adalah kalau seseorang yang mau menerima karunia Roh dari Roh Kudus, maka hidupnya jangan lagi berhala, tetapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran. Saudara, ada salah satu teman saya yang bersaksi begini. Ketika dia bisnis usaha begitu, maka dia memakai dukun gitu ya. Jadi istilahnya paranormal. Dia memakai dukun. Jadi kalau entah kenapa saudara, kalau setiap kali ketemu sama dukun ini, dia itu bawaannya itu pengen ke ATM, pengen transfer duit gitu ya. Jadi ini luar biasa ya tadi ya. Kamu tanpa berpikir, ini kayaknya kayak hipnotis, kayak nggak berpikir logis. Tiba-tiba pokoknya transfer ke dukun itu 10 juta, 5 juta, dan itu terus menerus, bukan sekali 2 kali begitu. Bahkan saya sampai nasihatin dia, kamu tuh kayak sedang dihipnotis. Enggak kok, bener. Gitu ya saudara, kalau orang masih dalam dosa, enggak kok, ini bener loh, ini benar-benar terjadi. Enggak, saya bilang. Jadi saudara sekalian, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, kitanya enggak dibodoh-bodohi, enggak diperbudak, enggak. Roh Kudus itu memimpin, mengarahkan, mendirect kita, tetapi kita tidak menjadi kayak budak yang didirect kemana-mana dia suka, tidak. Tetap ada kebebasan di situ, tetapi kita tahu kita sedang dipimpin menuju kepada kebenaran. Saudara, jika ingin memiliki karunia Roh, maka hiduplah di dalam kebenaran. Maka kita akan mengerti tentang karunia Roh apa yang kita miliki. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika seseorang sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka memang benar jemaat Korintus diperkaya luar biasa dengan berbagai macam karunia. Kita bisa lihat di ayat yang keempat dan juga ayat 8 sampai dengan 10. Ada yang berbahasa roh, bernubuat, ada yang melakukan mujizat, benar-benar luar biasa, saudara. Sungguh luar biasa ketika orang itu terima Kristus, percaya kepada Kristus, hidup di dalam terang, maka dia memiliki karunia Roh. Tetapi saudara, ada hal yang penting yang harus kita pahami. Di ayat yang keempat, karunia Roh, itu artinya free gift. Itu diberikan cuma-cuma. Kita bisa lihat di ayat 8 sampai 10 bagaimana Paulus mengatakan diberikan, roh yang memberikan atau Tuhan yang memberikan. Jadi saudara sekalian, bahwa karunia Roh itu diberikan cuma-cuma, gratis. Bukan ikut kursus, bukan dipelajari, bukan menjadi mata kuliah, saudara sekalian. Jadi sangat salah dan bisa menyesatkan jika ada orang ataupun ada lembaga gereja yang membuka kursus karunia Roh. Enggak, saudara. Pemahaman jelas sekali oleh Paulus. Itu diberikan free, gratis, enggak bayar, enggak segala macam, saudara. Jadi artinya saudara apa? Itu adalah otoritasnya Tuhan, one spirit. Itu adalah satu komandonya Tuhan. Setiap orang itu diberikan karunia Roh atas otoritasnya Tuhan. Jadi saudara kalau pengen karunia Roh, lalu saudara berpuasa 40 hari, 40 malam, 1000 hari, 1000 malam. Saudara mungkin setiap hari doanya tiarap gitu ya. Bukan lagi bersimpuh, tapi tiarap sampai ke tanah 7 hari, 7 malam begitu.
ya nggak akan dikasih, karena itu adalah otoritasnya Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir, untuk mendapatkan karunia roh, 1, puasa, 2, doanya tiarap, 3, ini. Enggak, saudara sekalian. Tidak ada persyaratan free gift. Diberikan cuma-cuma. Sehingga saudara kita harus pahami, karunia roh itu diberikan cuma-cuma dan berdasarkan otoritasnya Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-7. Bahwa semua karunia roh itu tujuannya adalah kepentingan bersama. Saudara tidak mendapatkan tiba-tiba, misalnya saya karunia rohnya apa ya? Bernubuat misalnya, kalau kita bernubuat. Saudara, saya punya karunia bernubuat. Saya tanda petik, ya taruhlah bisa melihat sedikit masa depan atau bagaimana lah, bisa gitu ya. Misalnya ini saudara, ini misal saudara, jadi jangan dijadikan doktrin saudara, tapi ini misal gitu ya. Maka orang bertanya, bagaimana dengan nasib saya? Gitu. Jadi kayak peramal, saudara. Nasib saya, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Bernubuat saya. Lalu akhirnya saya lebih tenar di gereja. Pak Fabio bernubuatnya lebih tenar di gereja. Atau yang boleh dibilang karunianya memberi, maka dia lebih tenar di gereja, lebih unggul dalam pelayanan dan lain sebagainya. Saudara, tidak. Kenapa Tuhan tadi, otoritas Tuhan memberikan karunia roh itu? Karena ketika gereja membutuhkan sesuatu yang penting mendesak di dalam pelayanan, maka Tuhan akan memilih orang diberikan karunia untuk kepentingan bersama. Saudara, mungkin saya kasih sampel contohnya demikian, saudara. Misalnya, saudara, kita ada pelayanan sekolah minggu, misalnya di atas gunung, saudara ya. Lalu kemudian guru sekolah minggunya cuma ada 2. Murid-muridnya banyak. Tidak ada yang bisa main gitar, misalnya. Lalu kemudian karena kedua orang ini tidak bisa main gitar, maka tanda petik, ya salah satunya harus belajar main gitar dalam waktu cepat. Saudara, kita bisa temukan hal demikian sering dalam pelayanan. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba saudara kita ini bisa lancar main gitar, saudara. Karena dia pikir, padahal dia nggak ngerti nada, tiba-tiba dia pokoknya karena ini untuk kepentingan bersama, kepentingan pelayanan, entah bagaimana caranya dia memiliki karunia bisa main gitar. Padahal dia kalau nyanyi aja falas gitu ya, saudara. Tapi entah bagaimana caranya dia bisa dikaruniakan oleh Tuhan bisa bermain gitar untuk kepentingan bersama. Jadi saudara, kalau kita memiliki karunia apapun bentuknya, saudara, maka pakailah itu untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan diri sendiri, mentenarkan diri, ataupun menjadi populer, tidak. Tetapi untuk karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama. Saudara, ada juga tes karunia roh. Saudara bisa searching mungkin ya, tes karunia roh. Saya karunianya apa begitu, saudara sekalian. Saudara, ya, tes demikian bisa jadi, bisa ya, menurut saya bisa tidak, bisa ya begitu. Tapi kadang-kadang saudara kita temukan ada orang yang sudah dites karunianya. Saya karunianya begini, saya karunianya begini, saya karunianya begitu. Tetapi kalau karunia itu tidak dipakai untuk kepentingan bersama, dia mati, saudara. Ternyata saya karunianya berdoa, tapi nggak pernah berdoa. Ya sudah, saudara, itu mah ya sudah selesai begitu, saudara. Saya karunianya bernubuat misalnya, mengajar. Tapi kalau diminta untuk mengajar sekolah minggu atau remaja, tidak mau. Alasannya banyak begitu ya. Ya, karunia itu juga tidak ada. Jadi saudara, ketika kita pakai karunia itu untuk kepentingan bersama, Tuhan menambahkan. Saudara, ini yang paling penting, saudara, menurut saya. Dalam situasi pada saat ini, gereja dalam keadaan ibadah kita dalam keadaan sangat amat terbatas, saudara. Kadang-kadang kita dipanggil oleh Tuhan, diberikan karunia yang agak lebih daripada yang lain, untuk kepentingan bersama membangun kerohanian jemaat. Bagi saya ini challenge, tantangan, saudara. Bagi para hamba Tuhan juga menjadi tantangan, karena biasanya secara konvensional, tetapi sekarang kita dituntut untuk bagaimana memakai multimedia dan lain sebagainya, yang mungkin saudara dan saya harus belajar mati-matian. Tetapi karena ini untuk kepentingan pemberitaan Injil, percayalah, pasti bisa. Bagi jemaat sekalian, jangan pernah menjadi kerdil
dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Apakah karunia kita adalah cuma karunia mendoakan, maka jangan berhentilah mendoakan, walaupun hanya dari rumah? Atau karunia kita adalah karunia memberi, walaupun kita pas-pasan juga hidupnya, memperhitungkan, tetapi jangan kerdilkan karunia memberi itu. Karena ketika Tuhan pakai karuniamu untuk memberi dan tepat pada waktunya, itu akan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Apakah karunia kita adalah karunia multimedia, yang mungkin saudara mengatakan, aduh karunia multimedia saya pas-pasan. Tetapi ketika hati kita adalah ini untuk kepentingan bersama, memberitakan Injil untuk pertumbuhan kerohanian, pakai karuniamu walaupun pas-pasan. Tuhan akan menambahkan talenta itu luar biasa. Atau kita memiliki karunia yang lain dan lain. Atau saudara dan saya tidak tahu, Tuhan, apa karunia saya? Maka kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, karunia kita apa? Saudara, karena ketika kita bertanya karunia kita apa, begitu saudara, maka kita membuka hati dan pikiran kita. Maka Tuhan akan memberikan karunia itu. Tapi kalau saudara sekalian, kita dalam situasi yang seperti ini saudara, kita diam di rumah, betul saudara, apa itu diam, udah nggak ngapa-ngapain saudara, nah ini repot. Ketika kita cuma diam dan tidak do something saudara, ini yang menjadi repot. Kita bisa menjadi kerdil saudara. Kita bisa bertanya kepada Tuhan. Walaupun gerakan kita terbatas, akses kita terbatas, tapi Tuhan tolong pakai saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan saya inspirasi, berikan saya kreativitas. Tuhan pasti akan memberikan kreativitas yang sungguh luar biasa. Yang tidak terpikirkan sebelumnya menjadi terpikirkan saudara sekalian. Saudara, ini Paulus menekankan kembali. Satu roh, satu Tuhan yang memberikan. Bisa kebayang saudara, walaupun kita berada di rumah, kita terbatas, tetapi jika setiap jemaat diberikan karunia-Nya menurut kehendaknya, dan setiap jemaat juga memakai karunia-Nya saudara, maka gereja yang secara fisik memang kosong, tetapi sebenarnya hidup, karena kita terkoneksi satu dengan yang lainnya di dalam satu Tuhan. Ini yang menjadi tantangan kita. Walaupun kita terbatas di dalam fisik kita, di dalam ruang kita dan gerak kita saudara, tetapi kalau kita meminta karunia untuk kepentingan bersama, maka gereja menjadi organisme yang hidup untuk memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur Tuhan, jika kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini boleh kami dengarkan. Tuhan Yesus, tolong kami, walaupun kami dalam keadaan terbatas, dan juga mungkin dalam keadaan kemampuan yang juga terbatas Tuhan, tetapi melalui karunia Roh-Mu Tuhan, Engkau mampu melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami, manusia yang terbatas ini Tuhan. Pakai kami Tuhan, semaksimal mungkin Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan, pada hari ini kami tetap berdoa Tuhan, untuk usaha pemerintah yang sedang menghalangi ataupun menghentikan laju COVID-19 ini Tuhan. Berbagai macam rancangan rencana telah diterapkan. Tuhan Yesus tolong berkati. Kami juga sebagai masyarakat Indonesia ini Tuhan, tolong berikan kami kedisiplinan Tuhan, dan juga ketaatan Tuhan, supaya wabah COVID-19 ini Tuhan boleh teratasi dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang saat ini mungkin mengalami ekonomi yang sangat sulit. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan dan pengharapan supaya kami boleh melaluinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus tolong berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan, obat-obatan, makanan yang diperlukan. Tuhan Yesus tolong, biarlah tepat pada waktunya itu boleh menjadi kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang studi. Tuhan Yesus tolong berkati. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari tempat untuk kuliah, maupun SMP, maupun juga SD, maupun juga SMA, Tuhan Yesus tolong berikan tempat yang terbaik Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan boleh menempuh pendidikannya dengan sebaik-baiknya. Tolong kami Tuhan sebagai orang tua boleh mendampingi anak-anak kami yang studi secara online Tuhan. Biarlah kami boleh juga menjadi partner yang baik Tuhan bagi anak-anak kami, supaya mereka boleh lulus dengan baik dan juga belajar dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini mungkin sedang mengalami ketakutan Tuhan, ketakutan terhadap virus corona Tuhan. Tuhan, berikan mereka
kekuatan Tuhan, berikan berkat penghiburan, dan juga berikan berkat senantiasa sukacita di hatinya Tuhan. Sehingga kami boleh meyakini bahwa hati yang gembira adalah obat Tuhan. Sehingga tubuh kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, sungguh-sungguh kami pertanggungjawabkan di dalam Engkau, menjadi sehat dan kuat Tuhan. Tolong kami Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh dunia ini Tuhan yang sedang menghadapi wabah COVID-19 dan juga negara-negara tertentu yang mungkin sedang mengusahakan vaksinnya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati supaya vaksin itu cepat boleh ditemukan dan juga boleh diaplikasikan Tuhan. Sehingga seluruh dunia ini Tuhan boleh kembali hidup normal kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Tuhan Yesus berikan kami kekuatan dan pengharapan senantiasa Tuhan. Ajar kami untuk waspada Tuhan, bukan untuk menjadi takut. Ajar kami untuk berhikmat Tuhan, bukan menjadi bodoh Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan, sepanjang hidup kami adalah memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan menutup doa kami Tuhan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan Imam Rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya masuk persembahan. Jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Dia sebagai ungkapan syukur kita atas segala berkat yang telah Dia limpahkan kepada kehidupan kita hari lepas hari, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 dengan mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat kekasih, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via bank BCA atas nama Satriani Sinuka Bank dengan nomor rekening 0710095906 atau yang ada di screen. Dan uang boleh juga dipersembahkan tunai, dimasukkan ke dalam amplop masing-masing keluarga, dan kemudian dapat diserahkan dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Secara Permai pada pukul 17 sampai 19 WIB. Jemaat terkasih, mari kita hantarkan persembahan kita dengan pujian Kidung Jemaat 403, bait pertama sampai bait ketiga, hujan berkat akan tercurah.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas besar kasih setia-Mu kepada kami, sehingga di hari Minggu ini ya Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga di rumah kami masing-masing, boleh kami melakukan ibadah melalui online ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan kami kehidupan, nikmat kesehatan yang kami alami sampai pada hari ini kami Tuhan, boleh kami memperoleh kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu boleh membawa persembahan ke hadapan-Mu melalui dana-dana yang kami transfer ataupun kami kumpulkan, kami bawa ke dalam gereja. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau kuduskan, agar kiranya Tuhan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati ya Tuhan majelis yang akan mengelolanya, agar kiranya Tuhan dana-dana yang kami kumpulkan ini boleh menjadi berkat dalam gereja ini, bahkan di luar gereja ini, dalam memuliakan Engkau ya Tuhan. Ini Tuhan doa kami, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta, Hari Turunan Roh Kudus. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya agar dimampukan menjadi pembawa berita akan kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut. Roh yang turun dalam wujud lidah api yang menyatakan kemuliaannya. Jemaat sekalian, arahkan hati dan pikiranmu
untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.